pembelajaran kali ini. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi sistem pernafasan gitu. Jadi kita hari ini akan membahas mengenai sistem pernafasan. Baik, karena hari ini kita membahas mengenai materi sistem pernafasan, ada yang tahu nggak nih sistem pernafasan itu apa? Saya Bu, sistem pernafasan adalah sistem dalam tubuh makhluk hidup yang mengatur proses bernafas. Jadi sistem tersebut mulai dari kita nafas sampai kita mengeluarkan nafas itu lewat jaringan mana saja, lewat organ mana saja. Itu yang saya ketahui tentang sistem pernafasan Bu. Nah, mantap sekali jawaban dari Siva. Nah, karena tadi sudah dijelaskan mengenai sistem pernafasan itu apa, ada yang tahu nggak organ-organ? Tadi kan Siva menjelaskan bahwa itu melewati organ-organ dan jaringan-jaringan. Ada yang tahu nggak organ-organ sistem pernafasan itu apa? Saya tahu Ibu. Apa tuh Mbak Ika? Ya, izin menjawab ya. Nanti kalau salah tolong dibenarkan ya Ibu. Baik, siap. Yang pertama itu ada hidung. Fungsinya itu untuk mengambil udara, terus menyaring karena ada bulu-bulu hidung, terus ada menyesuaikan suhu karena ada lendir juga. Selanjutnya ada faring dan laring yang berfungsi untuk menghubungkan antara hidung dengan paru-paru. Nah, yang terakhir itu ada paru-paru. Paru-paru itu fungsinya untuk menukar antara oksigen dan karbon dioksida. Gitu Ibu. Yang mengetahui gangguan dari sistem pernafasan, mungkin dari mamanya, papanya, temannya, atau bahkan diri sendiri pernah mengalami gangguan pernafasan itu sendiri. Saya pernah Bu. Ya, siapa tuh yang mengalami gangguan sistem pernafasan? Saya dan adik karena kita bermain bersama terus jadi ketularan. Saya pernah batuk dan pilek sampai kayak susah untuk bernafas. Nah, baik, karena pastinya ada gangguan dari sistem pernafasan, setelah ini kita akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan dari sistem pernafasan tersebut, baik dari organ-organnya gitu. Nah, nanti setelah ini bakal dikasih LKPD, dikirim di grup WhatsApp kalian. Selanjutnya nanti akan didiskusikan. Baik, setelah ini Ibu bagi kelompok. Untuk kelompoknya silahkan sesama temannya belakang bangku ya. Jadi yang belakang untuk menghadap ke depan. Nah, setiap kelompok itu ada 4 siswa. LKPD-nya sudah dibuka semua ya anak-anak? Sudah. Baik, nah di sini tuh ada permasalahan dan gambar mengenai frekuensi pernafasan. Nah, nanti agenda kita adalah praktikum mengenai frekuensi pernafasan, di mana kalian akan menganalisis masalah, mempraktekkan dan mencari rumusan masalah yang ada pada permasalahan tersebut. Setelah itu kalian sajikan pada kolom-kolom LKPD yang ada yang sudah di-share tadi ya. Silahkan mendiskusikan berkelompok. Nah, kalian kan sudah berdiskusi secara berkelompok mengenai LKPD yang sudah disajikan. Nah, pastinya kalian sudah menemukan rumusan masalahnya kan terkait LKPD yang sudah disajikan. Baik, mungkin perwakilan kelompok bisa menyampaikan rumusan masalahnya. Mungkin sampai sini? Tadi kan pada LKPD disajikan gambar mengenai kegiatan Bali yang mengakibatkan napas menjadi ngos-ngosan. Nah, keterkaitan antara sistem pernafasan itu adalah frekuensi pernafasannya. Jadi rumusan masalah yang kami diskusikan itu mengapa seseorang yang berkegiatan berarti mudah mengalami ngos-ngosan. Baik anak-anak, karena rumusan masalah dari setiap kelompok sudah ada, selanjutnya silahkan lakukan pembuktian dan mengolah data dari pembuktian tersebut. Selanjutnya kalian hubungkan dengan rumusan masalah yang sudah kalian temukan. Nah, baik anak-anak, setelah kalian mendapatkan rumusan masalah, tadi sudah melakukan pembuktiannya juga, pastinya kalian juga memperoleh data dari hasil pembuktian tersebut. Selanjutnya, silahkan untuk memaparkan data dari hasil pembuktian tersebut. Mungkin diawali oleh kelompok sini. Dari percobaan yang kami lakukan, diperoleh data bahwa ketika duduk itu diperoleh data 18 kali per menit, dan ketika lari itu 40 kali per menit, sehingga hasilnya yang lari itu lebih banyak daripada yang duduk. Baik, itu tadi data hasil dari percobaan yang telah dilakukan. Mungkin dari kelompok lain ada yang berbeda? Dari kelompok saya berbeda Bu. Berbedanya apa tuh? Nah, rasionya sama tapi jumlahnya itu berbeda. Kalau di sana kan 18, ketika duduk di sini 19, dan kalau setelah berlari di sana kan 40, di sini 48. Baik. Baik, itu tadi data dari kelompok 2. Selanjutnya dari kelompok 1, apakah berbeda dari kelompok 2 dan 3? Rasionya sama Bu,
ya, sama seperti kelompok 2, angkanya yang berbeda. Yang di duduk kami itu mendapatkan 20, sedangkan yang di lari itu 45, Bu. Baik, setelah kalian memperoleh data hasil percobaan tadi, setelah itu pasti kalian menganalisis kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan. Nah, mungkin dari perwakilan kelompok 1, 2, maupun 3 ada yang ingin menyampaikan dari kesimpulannya? Saya, Bu. Jadi hasil kesimpulan untuk pembelajaran dari itu, Bu, apabila seseorang itu melakukan kegiatan yang berat, maka membutuhkan pasokan oksigen yang banyak juga. Jadi frekuensi pernafasannya itu jadi lebih cepat. Mungkin itu kesimpulan dari kelompok saya. Baik, keren sekali, bagus dari kelompok 1 ya. Beri tepuk tangan dong semuanya. Baik, jadi kegiatan hari ini itu menunjukkan bahwa frekuensi pernafasan dipengaruhi oleh kegiatan yang kita lakukan. Semakin berat kegiatan yang kita lakukan, juga frekuensi pernafasan akan semakin meningkat, semakin banyak gitu ya. Nah, akibatnya frekuensi pernafasan yang terus meningkat itu tubuh kita menjadikan ngos-ngosan. Nah, kenapa frekuensi pernafasan itu bisa meningkat? Itu karena pasokan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh itu juga semakin banyak. Nah, untuk selanjutnya akan ada post test. Silahkan untuk disiapkan laptopnya ataupun perangkat lainnya, mungkin smartphone, untuk mengakses LKPD yang sudah Ibu bagikan. Baik, apakah sudah selesai mengerjakan post testnya? Sudah. Baik, setelah ini Ibu akan menjelaskan kegiatan kita di minggu kedua dan minggu ketiga. Nah, besok minggu kedua kita akan menganalisis nih video yang ada di LKPD. Bisa kalian akses sendiri. Selanjutnya kalian menentukan rumusan masalah dari video gangguan saluran pernafasan tersebut. Next. Nah, selanjutnya kalian akan melakukan penjadwalan kegiatan yang akan kalian lakukan. Terus selanjutnya akan melakukan observasi dan wawancara di puskesmas mungkin atau di warga sekitar mengenai rumusan masalah yang sudah kalian. Nah, dari kegiatan yang telah kalian lakukan, pastinya kalian akan mengumpulkan data terkait hasil observasi yang sudah kalian lakukan. Nah, kalian juga mengolah data. Jadi minggu kedua itu kalian asinkron untuk mengolah data hasil dari observasi. Minggu ketiga, kalian akan menyajikan hasil dari observasi yang kalian sudah lakukan. Apakah dapat dipahami? Baik anak-anak, terima kasih. Pertemuan hari ini Ibu cukupkan karena kalian sudah aktif dan kegiatan ini bisa dilakukan dengan sebaik mungkin ya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, terlihat sudah siap memaparkan materi dan juga hasil diskusi dari LKPD yang sudah dikerjakan kan ya? Sudah. Oh ya, hari ini apakah sudah lengkap semua anggota kelompoknya? Sudah. Jadi tidak ada yang sakit lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, baik, setelah ini silakan urut dari kelompok 1, 2, dan 3 untuk memaparkan hasil dari observasi yang telah dilakukan dan juga mengerjakan rumusan masalah yang ada pada LKPD. Baik, mungkin kelompok 1 silakan untuk memaparkan hasilnya di depan kepada teman-teman. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil dari observasi di pertemuan sebelumnya. Jadi, hasil observasinya adalah akan disampaikan oleh Yasi. Kasus yang kami observasi itu mengenai COVID-19, teman-teman. Nah, pada kasus COVID di waktu 2020 itu, warga di sekitar itu banyak mengalami COVID-19 dengan gejala yang tidak dapat membau, merasa, demam, dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Jessi. COVID-19 kan pasti ada penyebarannya. Nah, penyebaran ini tuh dapat terjadi dikarenakan warga sekitar tuh sering ngobrol tanpa adanya jaga jarak. Padahal kan pemerintah sudah menganjurkan untuk berjaga jarak seperti itu, sehingga di beberapa waktu dan daerah COVID-19 itu mengalami kenaikan. Nah, sehingga
diadakan isolasi. Jadi kesimpulan dari hasil yang kita kerjakan, kelompok saya kerjakan, yaitu bahwa terjadi lonjakan COVID-19 pada tahun 2019. Jadi para warga di situ harus melakukan isolasi. Yang cirinya tadi sudah disebutkan oleh Bella dan juga Yesi, kalau penderita COVID-19 itu tidak bisa cium dan juga lain-lain. Itu tadi adalah pemaparan hasil dari observasi kelompok 1. Selanjutnya mungkin dari kelompok 2 dan 3 ada tanggapan yang diberikan kepada kelompok 1. Baik, tanggapan yang sungguh luar biasa dari kelompok 2 dan kelompok 3. Selanjutnya, apakah ada dari perwakilan kelompok 1, 2, maupun 3 yang ingin menyampaikan kesimpulan dari kegiatan yang telah dilakukan? Karena kesimpulannya sudah disampaikan oleh Vida, nah jadi kegiatan yang kita lakukan untuk menganalisis mengenai gangguan pernapasan yang ada pada lingkungan sekitar kita dengan hasil observasi tersebut, dengan kalian juga sudah menjawab masalah-masalah. Selanjutnya, nah, baik anak-anak, selanjutnya silahkan untuk mengakses LKPD kembali dan menjawab post test yang sudah diberikan pada LKPD. Baik Bu. Baik, prosesnya apakah sudah dikumpulkan semua? Sudah. Pintar sekali. Nah, karena kegiatan observasi sudah dilakukan, pertemuan pertama juga sudah melakukan praktikum dan pembuktian juga. Nah, apakah ada yang ditanyakan? Cukup. Baik. Rumusan masalah dari tiap kelompok sudah terjawab semua kan ya? Sudah. Baik. Mungkin pertemuan pada hari ini Ibu cukupkan. Terima kasih buat anak-anak yang sudah antusias dan aktif sekali dalam kegiatan observasi yang telah kita lakukan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.